korban di atas kayu salib, relakan nyawanya untuk diberikan untuk keselamatan jiwa kami. Tuhan, bukankah itu kasih yang begitu besar? Tuhan, biarlah pewahyuan ini dapat dinyatakan dalam hati kami. Seringkali kami merasakan kami tidak layak, kami yang di luar, yang tidak dikasih. Tuhan, itu semuanya adalah tipu muslihat iblis. Tetapi Engkau telah menyatakan kasih-Mu setiap kami. Biarlah Tuhan dengan kasih ini, pewahyuan ini, kami dapat dipulihkan seutuhnya. Bahwa Engkau Allah yang mengasihi anak-Mu pribadi lepas pribadi. Bukan keseluruhan, tetapi pribadi lepas pribadi. Setiap jiwa, setiap domba, setiap anak adalah bernilai di mata-Mu, Tuhan. You love them passionately. You love us passionately. Oh Tuhan, Engkau tidak ingin seorang pun yang binasa. Engkau ingin semua kami menikmati kebaikan, kemuliaan yang Engkau telah siapkan di surga. Oh terima kasih Bapa. Pimpin langkah kami, penuhi kami dengan hadirat. Dalam hidup ini Tuhan, kami butuh Engkau lebih dari segala. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami doa. Sebentar kami akan mendengar firman Tuhan. Biarlah Tuhan firman ini sungguh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Biarlah firman-Mu Tuhan akan berakar di dalam kehidupan kami. Tidak kembali kepadamu dengan sia-sia, tapi mencapai tujuannya Tuhan. Dan kami tahu di dalam firman akan mendatangkan suatu perubahan yang dahsyat dalam kehidupan kami. Mulai dari hati kami. Dan kami tahu Tuhan, pada akhirnya kami akan lebih seperti Engkau. Engkau yang telah memulai segala sesuatu yang baik dalam hidup kami. Engkau akan terus kerjakan sampai kami disempurnakan. Terima kasih, Engkau berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan semua berkata, amin. Silakan duduk, terima kasih tim musik. Selamat datang saudara. Oke, mari kita akan lihat pelajaran berikutnya hari ini, yaitu tentang perumpamaan kesetiaan. Di Lukas 16 kita akan melihat perumpamaan tentang kesetiaan. Saudara, seperti saya katakan, Tuhan Yesus mengajarkan banyak hal. Bukan satu dua hal, tetapi banyak hal dalam kerajaan Allah, sifat dan sikap yang Dia ajarkan kepada umatnya. Dan hari ini kita akan melihat tentang pentingnya kesetiaan. The importance of faithfulness, yaitu kenapa kita harus setia. Dan Tuhan ajarkan hal ini sangat penting dan saya perasa juga bahwa ini adalah firman yang untuk kita semua. Amin saudara. Setia itu penting. Suami istri setia satu dengan yang lain, umat Tuhan setia kepada Tuhan adalah kunci atau dasar dari segala hubungan, saudara. Hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita satu dengan yang lain adalah penting dibangun di atas dasar kesetiaan. Amin, saudara. Bayangkan jika seorang suami atau istri tidak setia, maka saudara melihat pasti mendatangkan kekecewaan saudara di dalam hidup ini. Dan Tuhan juga mengajarkan kita untuk menjaga jalinan hubung yang intim dan manis bersama Tuhan. Diajarkan kita harus setia. Dan Dia bukan saja mengajarkan untuk supaya kita setia, tetapi Dia juga sendirinya telah menyatakan kesetiaannya di dalam dirinya. Amin. Tuhan itu adalah Tuhan yang setia. Dikatakan, apa yang kujanjikan kepadamu, aku tidak akan ingkar janjiku. Dan aku akan melihat semua yang dijanjikan dalam hidupmu pasti digenapi. Allah yang telah memilih kita akan terus memelihara kita sampai pada akhir hidup kita. Amin. Bahkan yatim piatu pun yang percaya kepada Tuhan dikatakan, aku akan memeliharamu. Bagi orang tua yang katakan rambutnya udah mulai putih seperti saya, dikatakan sampai rambutmu putih pun aku tetap
menggendongmu. Tuhan adalah Tuhan yang setia. Tuhan yang setia pun telah menjanjikan kepada Abraham dari masa mulanya dia pilih dia. Dan dia setia menggenapi semua nubuatan dan memberikan kita juru selamat. Itu semuanya yang Tuhan kerjakan berdasarkan janjinya kepada umatnya. Luar biasa ya saudara. Jadi saudara bayangkan kalau Tuhan telah bicara kepada saudara secara pribadi. Saya tidak tahu apa yang Tuhan sudah bicara kepada saudara. Percayalah, dia setia dan dia akan menggenapi janji itu dalam hidup saudara. Amin, haleluya. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Luar biasa Tuhan kita, saudara. Luar biasa. Oleh sebab itu saudara, kita belajar karena kenapa Tuhan sudah menyatakan kesetiaannya, bahkan setia sampai akhirnya mati di atas kayu salib bagi saudara dan saya. Apalagi yang kita ingini. Dikatakan firman Tuhan, kalau dia telah memberikan kita anaknya yang tunggal, berarti Tuhan telah memberikan segala-galanya. Apa sih yang dia tidak mau berikan kepada kita? Amin saudara. Amin saudara. Tentu konteksnya adalah konteks di mana dia memberikan saudara yang sesuai kehendaknya untuk kebaikan saudara dan saya. Seringkali tentunya anak-anaknya tidak mengerti kadangkala apa yang terbaik untuk diri kita. Seringkali itu yang menjadi konflik hubungan kita dengan Tuhan. Karena kita, Tuhan kenapa engkau tidak berikan aku ini? Kalau engkau mengasihiku, kenapa engkau tidak berikan itu? Kenapa engkau tidak sembuhkan aku? Seperti Nick Vujicic, anak seorang gembala yang setia melayani Tuhan. Pada saat dia dilahirkan, dia tidak ada tangan dan kaki. Kalau saudara lihat ya, fisiknya, saudara katakan kok bisa begini ya, pasti terkutuk. Dan pada usia dia masih muda 8 tahun dia mau bunuh diri karena kan Tuhan, kalau engkau Allah yang mengasihi, kalau engkau Allah yang maha kuasa, saudara dengar, Tuhan adalah Tuhan yang mengasihi dan Tuhan adalah Allah yang maha kuasa. Kita mengetahui semua ini dan tidak ada yang mustahil baginya. Saya percaya Nick Vujicic pun telah dengar firman Tuhan, tiada mustahilnya. Kalau orang mati aja bisa dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Minggu lalu kita mendengarkan, 2 minggu setelah dibangkitkan dari mati, apa sih sulitnya engkau sembuhkan aku, memberikan aku tangan dan lengan dan kaki. Tetapi saudara, ternyata Tuhan tidak menjawab permintaannya. Ini yang akan menjadi satu hal yang sangat sulit bagi orang Kristen menjelaskan, Tuhan kenapa engkau baik tapi engkau tidak menjawab doa saya. Saudara, ada yang di sini seperti itu? Pasti pernah menanyakan, Tuhan kenapa engkau yang baik, kok aku nggak ada uangnya, ya kan? Kenapa orang yang di dunia nggak percaya kepada engkau tetapi kaya raya? Kenapa aku yang setia melayaniku, aku nggak dapat yang aku inginkan? Mobilku nggak bagus, naiknya angkot, kadang gojek, ya. Duduk di belakang, digonceng, udah bau keringat lagi, 1,5 jam, ya kan? Kenapa Tuhan, aku yang telah melayanimu dengan sungguh-sungguh, tetapi aku tidak menikmati apa yang seharusnya jadi milikku di dunia ini? Inilah menjadi banyak pertanyaan, dan Vujicic pun menanyakan, Tuhan kenapa 8 tahun aku, dia frustrasi, saudara, bukan frustrasi, depresi, saudara bayangkan ya, nggak ada kaki, nggak ada, bukan sedikit loh saudara, hanya ada satu sedikit kaki yang jempolnya yang bisa bergerak, tapi setelah dia berdoa, bahkan saudara pada saat dia lahir, saudara, di mana ibunya tidak mau melihat ini anak. Bayangkan penolakan ya, saudaranya, yang dia alami. Saudara, saya percaya penolakan apapun yang saudara alami tidak separah seperti penolakan itu, saudara, bukan saja terjadi dengan kata-kata, tetapi ibu yang di dalam hatinya yang tidak menginginkan anak ini, yang tidak mau melihat, itu sudah mendatangkan penolakan yang amat besar di dalam rohnya, saudara. Sekalipun anak itu tidak mengerti, tetapi di dalam rohnya
dia telah dilukai. Tapi saudara, puji Tuhan dia pada satu saat dia mungkin sadar bahwa Tuhan ada rencana yang baik sekalipun dalam keadaan seperti itu. Dan benar saudara, dia dipakai Tuhan dengan luar biasa. Akhirnya dia tidak putus asa dengan apa adanya. Ya, dia bahkan ternyata dia punya otak yang cukup bagus. Dia sekolah, dia sampai lulus. Gelar, mendapat gelar. Berapa gelar? Bukan satu saja saudara. Saja cuma dapat satu gelar. Dan dia dapat gelar yang lebih banyak dengan mengetik dengan jempolnya yang satu. Nah, dia ketik dengan pakai itu. Saudara, akhirnya karena dia membangun dirinya, dia dekat dengan Tuhan, dia baru mengerti bahwa semua ini ada tujuan Tuhan. Dan dia menjadi seorang motivator yang sangat luar biasa, di mana dia mengangkat banyak jemaat, anak-anak Tuhan, supaya tidak putus asa pada saat mereka melihat keadaan dia seperti itu. Dia masih bisa bersuka cita, masih bisa memuji Tuhan. Dan saudara, dia sudah dikirim di berbagai negara, bahkan membawa firman di gereja yang besar-besar, saudara. Saya aja yang mempunyai 4 kaki dan tangan pun belum ada kesempatan seperti itu, saudara. Tetapi Tuhan memakai dia dengan luar biasa. Bukan sampai di situ saudara mungkin pikir, siapa yang mauin dia nggak ada tangan. Tetapi ternyata ada wanita yang cantik yang mau menikah dengan dia. Dahsyat. Ternyata istrinya begitu cantik. Dan sudah pikir, mungkin ada anak. Ada anak, kalau nggak salah udah mau anak yang kedua. Ya saudara, kalau kita lihat, kita harus melihat bahwa Tuhan selalu ada rencana yang baik dalam hidup saudara. Amin. Jangan lagi kasih kesempatan, Tuhan aku ini, Tuhan aku itu. Tuhan katakan apapun yang engkau rasa kekurangan, disitulah aku akan menjadi batu loncatan dalam hidup kamu. Amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Luar biasa. Jadi saudara, kalau saudara merasakan tantangan saudara berat, saya katakan justru terobosan itu besar. Tantangan lebih besar, terobosan lebih besar, saudara akan menjadi saluran berkat yang lebih besar lagi. Janganlah saudara merasa kecewa atau menanyakan kepada Tuhan, kenapa ini harus terjadi? Semua terjadi untuk kemuliaan namanya. Pada akhirnya bukannya, saudara, pada akhirnya dalam kehidupan ini bukan soal tentang, bukan masalah kita. Amin saudara, nothing about us. It's all about Jesus. Semuanya adalah Yesus. Yesus dinyatakan di dalam kehidupan saudara pribadi, lepas pribadi. Kemuliaannya nyata. Di dalam setiap kehidupan manusia begitu banyak masalah, dengar baik-baik. Tetapi justru Tuhan menyatakan bahwa dia sanggup menyelesaikan masalah apapun di dalam kehidupan umatnya. Amin, haleluya, beri tepuk tangan, haleluya. Amin saudara, amin. Mengangkat iman saudara, amin saudara. Ingat, Tuhan itu luar biasa. Dia setia, saudara. Setia. Dan dia tidak akan pernah meninggalkan saudara. Saya tahu banyak jemaat pada saat saya masih dalam Tuhan, masih muda pun saya selalu merasakan Tuhan mungkin lebih mengasihi gembala, mungkin lebih mengasihi pendeta, ya kan? Tuhan lebih cinta sayang pendeta. Ya, gua kayaknya terakhir kali ya ada urutan. Saudara, itu konsep yang keliru sekali, keliru sekali. Tuhan mengasihi kita, saudara. Kasihnya begitu besar. Saudara, kalau dia sendiri mengasihi saudara, sendiri mengasihi saudara saja, saudara lumer, nggak mungkin bisa saudara nampung kasihnya. Karena kasihnya amat besar, makanya setiap orang dia mengasihinya seutuhnya. Dia tidak bagi-bagikan kasihnya, oh ini 10%, ini 20%, ini doa lebih banyak 30%, ini nggak doa 5%, bukan demikian. Dia mengasihi saudara 100% semuanya. Amin, haleluya, beri tepuk tangan, haleluya. Saudara ingat, saya mau saudara ingat, dia mengasihi saudara seutuhnya. Amin saudara, full, he loves you fully, passionately.
Nah itulah saudara kenapa kita harus mengenal dia lebih dalam supaya saudara tahu bahwa dia Allah yang besar. Kita akan melihat Lukas 16, suatu pelajaran Tuhan Yesus yang sulit. Saya pernah ajarkan ini tahun lalu, tetapi saya rasa mungkin karena kita juga mengikuti seri perumpamaan dan kita akan ajarkan lagi mungkin dengan segi yang berbeda. Mari kita melihat pasal 16 ayat 1 sampai 9. Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Tentunya seorang kaya itu adalah bicara Tuhan Yesus. Bendahara adalah kita-kita yang melayani dia. Ya sudah dengan jelas tentu di dalam perumpamaan ini bicara tentang bendahara. Tapi kita akan melihat. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungan jawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Bendahara ini tidak setia, saudara. Dia tidak setia, dia menghamburkan uang bosnya, sehingga dia dipanggil, dipertanyakan, apa nih masalah? Gue dengar-dengar lu nih korupsi ya. Iya. Ambil uang dari bendaharaku, engkau hambur-hamburkan. Benar nggak begini? Saya minta pertanggungan jawab. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara, mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Kan seorang bendahara mempunyai posisi yang cukup tinggi, dia pegang uang saudara. Sekarang dia mau dipecat, dia tidak ada lagi kesempatan untuk korupsi, dia tidak ada lagi gaji, tetapi dia tidak mau mengemis, dia tidak mau meminta, dia hanya mau hidup seperti dulu. Dan dia mulai memikir, gimana ya masa depan masa depanku. Kemudian dia katakan, aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Kita akan jelaskan bahwa perumpamaan ini sulit dimengerti nanti sebentar lagi. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga 50 tempayan. Dia kasih diskon tanpa persetujuan dari orang kaya, bosnya ini. Dia ambil inisiatif, dia kasih diskon, dia jadi orang baik, tetapi merugikan bosnya. Pinter juga saudara, ya kan? Jawab orang itu, 100 tempai minyak. Lalu katanya, kemudian ia berkata, ayat 7, kemudian ia berkata kepada yang kedua, berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain 80 pikul. Wah, dikasih diskon 20%. Hebat, kasih diskonnya jago saudara. Tapi merugikan bosnya ini. Lalu tuan itu memuji. Nah ini yang lucunya. Tuannya memuji bendahara itu. Yang tidak jujur. Kenapa dia puji saudara? Ini yang menjadi lucu kan. Saya nggak pernah puji orang yang tidak tanggung jawab. Saya tegur habis ya kan. Kenapa dikatakan Tuhan memuji dia? Nah inilah yang saya katakan satu hal yang sulit dimengerti. Karena itu dia bertindak dengan cerdik. Bahkan dikatakan engkau cerdik, engkau pinter. Kenapa? Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Atau lebih tepat lagi, lebih licik daripada anak-anak terang. Nah aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Susah mengerti saudara, betul? Saya bertahun-tahun nggak bisa mengerti dengan jelas kenapa Tuhan berikan perumpamaan seperti ini. Tapi saya percaya Roh Kudus berikan sesuatu pengertian yang beda. Bukan soal orang yang Tuhan indahkan, perbuatannya bukan itu saudara. Tetapi ada satu prinsip yang mana Tuhan mau memuji mereka. Orang yang bendahara ini
dia tahu memikirkan masa depannya. Seringkali mereka lebih bisa merancangkan masa depan mereka dengan mengatur segala sesuatu, tetapi kebanyakan orang-orang terang justru tidak merencanakannya dengan baik. Ini yang maksudnya. Kenapa Tuhan bisa pakai ini? Jadi saudara dengar baik. Seringkali prinsip kehidupan itu tidak selalu, sedihnya adalah tidak selalu didapati oleh orang-orang Kristen anak Tuhan. Bahkan saya tidak heran kenapa pengusaha dunia kadang-kadang lebih unggul dalam beberapa hal yang mereka kerjakan dibanding jemaat-jemaat Tuhan. Karena mereka ada prinsip-prinsip yang mereka pegang yang alkitabiah, sedangkan kita tidak mengertinya. Atau kita tidak mengaplikasikannya. Mereka tahu bagaimana menggunakan uang, menggunakan sahabat, untuk saat mereka ditendang, dipecat, mereka bisa udah siapkan jembatannya supaya mereka bisa terus hidup dengan baik. Tetapi seringkali kitanya tidak tahu bisa menggunakan hal-hal yang seperti itu. Jadi dengar, saya mau ulangi, saya mau tekankan bahwa Tuhan tidak mengindahkan orang yang tidak tanggung jawab. Apa yang Tuhan tekankan adalah prinsip orang ini yang dia bisa memikirkan masa depannya, mengorbankan saat ini untuk mendapat masa depannya. Jadi, apa sih sebenarnya yang Tuhan katakan? Dikatakan orang ini bisa pakai uang dan hubungannya untuk masa depan. Kenapa umat Kristen tidak bisa menggunakan apa yang dimilikinya sekarang untuk kehidupan yang lebih lagi, yang kekal? Mengumpul harta surgawi yang lebih lagi untuk masa depan mereka. Itu maksudnya. Sebab pada saat mamon itu tidak lagi berfungsi bagi orang Kristen, pada saat kehidupan kita lagi tidak bisa langsung, karena maut akan datang. Dikatakan di ayat tempat tinggal, betul kan? Kita pun akan ada tempat tinggal di surga. Itu maksudnya. Lihat nggak perumpamannya, saudara? Saudara bisa melihat itu. Pada saat dikatakan ayat 9, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah. Bagi orang Kristen juga sama, pakailah mamon dengan baik, dan tentunya menggunakan untuk hal-hal kerajaan Allah. Pada saat kita tidak hidup, kita tinggalkan tubuh ini, maka kita akan diterima di hidup yang kekal. Ngerti nggak saudara kira-kira? Luar biasa. Jadi bukan soal tentang yang Tuhan indahkan itu bukan, atau yang Tuhan puji bukan soal ketidakjujurannya, ketidaktanggungjawabnya. Tetapi orang ini yang licik, yang bisa merencanakan sesuatu, mengorbankan sekarang untuk mendapat upah yang kekal. Itu yang Tuhan mau tekankan. Itu yang Tuhan mau kita belajar. Segala sesuatu yang kita bisa lakukan, baik dalam sahabat, untuk mengabarkan Injil dengan kekayaan yang Tuhan berikan, untuk kita investasi dalam kerajaan Allah, supaya pada satu saat di mana semua itu tidak berfungsi lagi, kita akan ditolong atau masuk ke dalam kerajaan Allah yang kekal. Amin, saudara. Luar biasa, perumpamaan ini luar biasa. Dan lihat ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara kecil. Tuhan kembali, ini esensinya yang Tuhan mau sampaikan. Ia setia juga dalam perkara-perkara besar, dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Kesetiaan kita kepada Tuhan, dengar baik-baik, mulai dari mamon. Yang lain nggak usah bilang dulu. Kesetiaan kita kepada Tuhan yang paling mendasar adalah mamon.
Kita akan teruskan, lihat apa yang dikatakan. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Berarti kita jelas sekali Tuhan tidak mengindahkan bendahara ini kan. Karena bendahara ini tidak setia kepada tuannya. Dikatakan mana mungkin dia akan diberikan kekayaan di dalam hidupnya. Nggak mungkin. Berarti di sini ada prinsip Tuhan yang penting sekali. Selain kita jujur atau setia dalam hal mamon yang kecil, kita juga setia dengan harta orang lain yang telah dipercayakan kepada kita. Amin, saudara. Setia melakukan, mengerjakan apa yang telah dipercayakan dengan setia, maka saudara pada akhirnya saudara akan diberkati dengan kekayaan. Banyak orang nggak bisa melihat itu. Banyak orang maunya langsung terima sesuatu. Aduh Tuhan, gue mau jadi kaya. Jadi nggak setia dengan apa yang kepada orang lain. Mungkin nggak setia kepada bosnya. Tuhan katakan dia tidak akan diberikan kekayaan yang sebenarnya. Pertama yang di sini kita belajar sesuatu adalah selalu yang Tuhan uji dalam kesetiaan kita, number one is mamon, kekayaan. Itu adalah hal yang kecil. Tapi seringkali kita adalah menjadikan itu hal yang besar. Mamon adalah hal yang kecil. Katakan kecil. Bukan jumlahnya kecil. Jumlahnya bisa besar, tetapi itu tetap hal yang kecil di mata Tuhan. Jumlahnya bisa besar, tetapi halnya tetap kecil di mata Tuhan. Karena Tuhan tidak melihat dari jumlah, tapi Tuhan melihat dari persentase yang saudara berikan kepada Tuhan. Bukan soal jumlah besar, tetapi soal kesetiaan kita menangani mamon yang Tuhan percayakan kepada kita. Ayat 13, seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua Tuhan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Tuhan katakan dalam hal ini jelas sekali saudara, di dalam kerajaan Tuhan, di dalam hidup kita, siapa sebenarnya Tuhan? Siapa sebenarnya Tuhan dalam hidupmu? Mamon atau Tuhan? Gak mungkin Tuhan katakan bisa setia kepada Tuhan dan kepada mamon. Gak mungkin. Ya saudara bisa melihat apa sih yang ada di dalam hati saudara. Siapa yang saudara mau melayani? Seringkali jadi suatu bertentangan saudara. Pada saat saudara mau pilih Tuhan, berarti saudara berkorban mamon. Korban opportunity, kesempatan yang diberikan karena untuk Tuhan. Pasti. Tapi kalau hati saudara mamon, saudara justru akan mengabaikan hal-hal yang dari Tuhan. Setiap kali kita akan diuji dalam hal ini. God or mammon, Allah atau mamon. Gak mungkin saudara bisa berdiri di atas dua perahu, satu Tuhan, satu mamon. Siapa yang bisa? Gak bisa. Kan pada satu saat pasti tenggelam saudara. Ini akan melihat waktu yang saudara gunakan seperti Pak Domingus minggu lalu sangat jelas mengatakan. Dia ditanyakan, kenapa ya Pak orang Kristen kok mengalami tragedis ya, pesawat jatuh, banyak orang Kristen mati. Ditanya begitu susah juga jawab, tapi ini orang pinter juga. Dia katakan, terjadinya hari apa? Hari Minggu. Ya udah nggak usah tanya lagi. Berarti hari Minggu harus ibadah, dia naik kapal terbang. Saudara, ibadah yang naik kapal terbang tidak ada perlindungan Tuhan kan? Ya menurut dia sih ya, saya percaya juga. Jadi saudara jangan terbang yang kemana-mana, harus ibadah. Amin saudara, nggak ada perlindungan malaikat. Ke malaikat pada di gereja. Percaya saya, sudah seru, Tuhan,
Malaikat bilang, gua di gereja, gua nggak sempet. Ya udah, kejadian. Ya, saudara ingat saudara, malaikat sedang di gereja, Tuhan Yesus sedang di gereja. Janganlah kemana-mana. Amin saudara. Saya kasih tahu saudara, inilah kenapa penting jemaat. Saudara, saya bingung saudara, kenapa di tahun 40-an atau 50-an saya ingat seorang pelari olimpik yang juara saudara, yang namanya saya lupa. Tetapi pada saat dia dijadwalkan untuk berlari di waktu di mana dia harus beribadah, sudah tahu nggak? Dia tolak. Aku nggak mau olimpik. Aku nggak mau menang, Mas. Aku mau ibadah. Itu Mas olimpik, saudara. Itu cuma 4 tahun sekali. Lewat 4 tahun, dia udah tua, nggak mungkin dapat. Dan ibadah kan bisa setahun 52 kali. Olimpik 4 tahun sekali. Kalau kita lihat, kok bego banget sih, kan sekali nggak apa-apa lah Tuhan. Tapi dia nggak mau lah saudara. Saya suka orang seperti itu saudara. Itu membuat saya tuh kagum. Ini orang cinta Tuhannya luar biasa saudara. Akhirnya tahu nggak? Jadwalnya yang dirubah. Kalau saudara menghormati Tuhan, Tuhan pasti menghormati saudara. Dan dia lari juga akhirnya karena mungkin ada bentrok, dia lari di yang 200 meter kalau nggak salah saudara. Dan dia memecahkan rekor. Dia nggak pernah lari di dalam bidang itu, tetapi dia pecahkan rekor. Dan bukan itu saja saudara, yang luar biasa adalah seorang atlet yang selalu orang Kristen banggakan dan ingatkan dan menjadi saksi, dia yang berkorban. Betul? Yang lain menang emas mah ya biasa. Tetapi ini orang nggak menang, tetapi dia mengabdi kepada Tuhan. Dialah yang selalu diingatkan, yang menjadi contoh dalam hidupnya. Amin. Oleh sebab itu saudara, setia yang pertama adalah soal uang, soal nama, soal hal-hal yang bisa memuaskan dirimu. Apa yang saudara cari? Saudara bisa sadar bukan sekali 2 kali, tapi sadar Tuhan, Engkau segala-galanya. Engkau lebih penting dari nafasku, Engkau lebih penting dari hidupku. Maka engkau akan setia dan mengikuti dia dalam hidupmu. Amin saudara. Sebab saya kasih tahu saudara, saya kasih tahu. Gak ada orang, maaf sekali, yang memperhatikan hidup saudara di akhir nanti. Kita mungkin lihat di sini, wah hebat, ada orang hebat. Tapi saudara, 5 tahun kemudian, 10 tahun kemudian, saya tahu banyak hamba Tuhan yang dulunya dipakai Tuhan, yang dulu anak Tuhan, yang diberkati Tuhan, pada saat mereka tidak setia, saudara, nggak diingetin. Akhirnya, nggak ada yang ingat mereka, nggak ada yang ladenin mereka, mereka hidup dalam kesulitan, mereka hidup dalam kesusahan, mereka miskin, karena mereka ada satu saat, mereka menyimpang dari Tuhan. Saudara, hidup ini dengan Tuhan sangat pribadi, amin saudara. Bukan rame-rame ya kan. Bukan kita di gereja, ya kita gereja makan sama-sama, puji Tuhan. Tapi di rumah, setiap minggu kita nggak makan sama-sama loh saudara. Makan sendiri-sendiri ya kan. Saya makannya sih bagus ya kan. Saya nggak tahu saudara sayur asem atau singkong. Tapi yang maksud yang saya mau katakan saudara, soal Tuhan adalah sangat pribadi. Amin saudara, pribadi. Jagalah. Dia itu segala-galanya saudara. Dialah segala-galanya. Kita menghadapi tata Allah nanti bukan satu gereja ya kan. Gereja Gading lain, majulah. Oh, kita maju, saya yang di depan ya kan. Masuk semuanya ke surga. Ya kalau gitu sih enak sih. Enggak, satu-satu. Bapak Pendeta Jeremiawi. Wah itu yang paling gemeter dulu ya kan. Paling ukurannya paling ketat. Iya kan? Karena saya selalu di mimbar. Lu ajarin bener nggak lu? Iya kan? Oh ya bener. Nggak cinta dunia, nggak cinta uang. Oh, haleluya, puji Tuhan. Amin. Masuklah. Ya, nanti kalian satu-satu, jangan yang enak. Saya udah masuk, kalian lalu. Bagaimana engkau? Cia, melayani dengan sungguh. Satu-satu akan lihat buku kehidupan. Wah boros terus nih hari Minggu. Kemana aja lu?
perpuluhan nggak dibawa ke dalam kerajaan Tuhan. Semua dicatat. Dengar. Amin saudara. Gereja nggak butuh uang istilahnya. Kami tidak meminta uang. Tidak. Tuhan yang mencukupi kehidupan kami. Yang saya harus lakukan adalah selalu mengajar kebenaran. Tidak boleh takut dengan manusia. Itu yang saya suruh. Kalau saya sudah laksanakan pekerjaan, apakah gereja besar kecil, Tuhan itu engkau yang tentukan. Tapi yang kerinduan saya adalah, saya mau lihat buah di dalam hidup saudara. Saya mau lihat saudara cinta Tuhan. Saya mau lihat saudara diberkati Tuhan. Setia kepada Tuhan. Masa depan saudara cerah. Amin saudara. Kita nggak tahu berapa lama kita bersama-sama di GL. Nggak tahu saudara. Nggak ada yang selama-lamanya. Tetapi Tuhan selama-lamanya menyertaimu. Haleluya, amin. Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Mungkin pada satu saat saudara pergi ke kota lain, Tuhan pimpin. Melayan di sana. Saudara akan terus melakukan prinsip yang sama. Saudara akan diberkati luar biasa. Amin. Oleh sebab itu dalam hal ini saudara saya mau nyatakan, mamon adalah hal yang sangat mengerikan. Di dalam kehidupan setiap Kristen, khususnya zaman ini, tidak lain selalu kita disodorkan mamon atau Tuhan. Dari mana saudara bisa melihat? Jelas, gampang bagi saya melihat. Berapa banyak waktu engkau gunakan untuk Tuhan, berdoa, baca firman. Berapa banyak engkau gunakan untuk bisnis. Hatimu, apakah hatimu penuh sukacita di dalam ibadah dan doa, atau hatimu sukacita di dalam pekerjaanmu? Apakah dalam pekerjaanmu engkau memikirkan Tuhan dan selalu mengundang Dia untuk campur tangan? Itu sudah menyatakan bahwa engkau sangat-sangat bersandar kepada Tuhan dan mengasihi Tuhan. Luar biasa. Setiap pagi, apa yang kau gunakan waktu itu? Berdoa atau HP? HP itu ada berapa hal, ya kalau saudara baca firman, renungan luar biasa, tapi apakah saudara gunakan untuk yang lain? Setia dalam hal yang kecil dikatakan, maka kekayaan yang lebih besar akan diberikan kepada kita. Jadi ingat dalam perumpamaan ini bukan selalu Tuhan memakai perumpamaan yang positif. Dalam hal ini dia pakai hal yang negatif. Hal yang tidak baik. Tapi mengajarkan kebenaran dan prinsip di dalam perumpamaan. Mereka bisa mencari berkorban sekarang untuk masa depan. Apakah saudara bisa berkorban sekarang untuk masa kekal? Apa? Will you give God? Apakah saudara memberikan hidup saudara untuk mendapat hal-hal yang bernilai di masa kekal? Saya rasa kehidupan itu penting saudara, makanya janganlah tergiur, janganlah terlalu tertanam dalam hal-hal yang sementara. Saya baru dapat satu visi yang mengerikan saudara, adalah seorang hamba Tuhan yang tiba-tiba dibawa ke neraka dan ada seorang teriak-teriak. Kemudian dia tanya kepada Tuhan, Tuhan kenapa dia teriak-teriak menangis? Tuhan katakan, tanyalah dia. Ternyata dia adalah seorang pendeta, gembala. Dan dia katakan, aku berdosa karena aku ada simpenan 3 atau 4 wanita. Dan setelah ibadah dia akan mencari wanita-wanita itu, tidur sama mereka, ya melakukan dosa. Satu saat saudara dia melakukan perzinahan, kemudian dia pikir dia dalam mimpi. Dia kasih tahu istrinya, yang istri mudanya ini, aku harus bertobat. Tapi pada saat dia bangun, ternyata dia mendengar tertawanya iblis di sekitarnya, dia sudah meninggal. Tidak sempat bertobat. Tidak bakar dalam api yang kekal, menyesali. Dan Tuhan Yesus melihat dia, saudara. Tuhan Yesus tangisannya sampai jubahnya basah. Tuhan Yesus tidak gembira kalau kita masuk neraka. Atau anaknya masuk neraka, bukan satu hal yang dia bilang, tuh kan gue udah bilang tuh kan. Dia bukan begitu, Tuhan Yesus kita bukan begitu.
Kalau kita begitu, tuh kan udah kasih tahu lu nggak mau dengar sih, makanya rasain lu ke neraka. Itu manusia, saudara. Manusia begitu jahatnya, saudara. Gue udah bilang kan, tuh kan. Tapi Tuhan nggak begitu, saudara. Tuhan menyesali, menangis. Dan dia katakan kepada hambanya yang melihat di sini, jangan membuatku menangis lagi. Saya nggak tahu kenapa akhir zaman ini begitu banyak visi tentang surga dan neraka. Nah, minggu lalu pun Pak Domingus ceritakan tentang neraka, berarti marilah kita takut dan gentar. Tanpa kekudusan tidak ada orang yang dapat melihat Tuhan. Amin saudara, jangan kita merasa tenang, damai, aman-aman saja, gua masih muda. Saudara saya mohon, kalau kita tidak benar di hadapan Tuhan, buru-burulah kita bertobat. Buru-buru benarkan dalam Tuhan, sebab kita tidak tahu kapan kita akan kembali. Puji Tuhan kalau kita ketemu Tuhan Yesus. Bagaimana kalau kita tidak?